Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat serta ibu-ibu PKK pada hari ini. Seperti biasanya, kita akan mengikuti ngaji pasang fikih orang tua. Berhubung beliau Ibu Hajah Ustadiah sedang mengikuti suntik COVID ya, suntik virus COVID yang kedua, vaksin ya, suntik vaksin yang kedua, jadi agak mundur sedikit. Ya, maka dari itu pertama-tama kita buka acara hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan untuk menunggu beliau, kehadiran beliau akan dibacakan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh sahabat Zulfa. Pada sahabat Zulfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama sambil menunggu beliau Hajah Ustadiah Hamid bersama kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basiru ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Safi' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Farid ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad
Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awwalu ya Akhir, Ya Zahiru ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru ya Tawwabu, Ya Muntaqimu ya Afu, Ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu ya Jami', Ya Ghaniyu ya Mughni, Ya Mani'u ya Darru, Ya Nafi'u ya Nur, Ya Hadi ya Badi'u, Ya Baqi ya Warithu, Ya Rashidu ya Shakur, Azza Jalla Dzikruhu, Bi asma'ikal husna yughfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina waghfir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa shrah ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anish syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nirmal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih sahabat Tuhan. Dilanjutkan selawatan sambil menunggu beliau Ibu Hajah Mustadiqah hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini beliau Hajah Mustadiqah Hamid belum bersama kita, mari sama-sama kita membaca salawat 70. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
Terima kasih pada Pak Sulha. Dilanjutkan acara inti ngaji pasan bagi perempuan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mustadi Hamid. Kepada beliau, Ibu Hajah Mustadi Hamid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari yang keempat kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu dalam acara ngaji pasan bersama Fatayat Cabang Rembang dan tim penggerak PKK Kabupaten Rembang. Sebagai acara pembukaan, mari kita buka bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Untuk hari keempat ini materinya hari kelima. Terima kasih. Hari kelima ini karena berbeda puasanya dengan ngajinya. Karena ngajinya mulai hari ketiga. Hari ketiga kita baru mulai. Dan hari ini sudah masuk ke hari kelima. Materi yang akan kami sampaikan berurutan karena kemarin kita membahas aurat. Karena aurat itu sebagai kelengkapan dengan sholat. Kalau terbuka aurat kita maka sholatnya tidak sah. Ketika wudhu kita tidak sempurna, sholat kita pun belum sah. Oleh karena itu, pagi hari ini kita bahas tentang sholat. Meskipun sehari-hari kita sudah melakukan dengan istiqomah, alhamdulillah, tapi kadang-kadang mungkin saja di antara kita ada yang kurang sempurna. Oleh karena itu, mari kita niatkan kita menyempurnakan sholat kita. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena saya mau nyelak di antrian, saya tidak enak. Tadi saya sudah berusaha hadir di Puskesmas 1 jam 7.30. Itu sudah mendapat nomor 30. Masing-masing pasti mempunyai keinginan untuk lebih dulu. Saya menghargai karena masing-masing juga punya kepentingan. Tadi kami sudah WA sama Mbak Iya supaya dikondisikan. Alhamdulillah saya tadi lihat jam sampai jam 9.26. Berarti saya terlambat 26 menit. Mohon maaf ya ibu-ibu. Sholat ini ibu-ibu sudah tidak asing lagi. Sholat itu apa? Sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi. Yang saya buka saja ya. Rasanya kok. Saya tadi mau pakai jilbab segi 4 juga buru-buru. Mohon maaf pakai sulbuan.
Karena saya menganggap subuhan itu praktis, tetapi kalau di sekolahan tidak diperbolehkan oleh peraturan intern sekolah kami. RSI juga demikian, harus segi 4. Hari kelima, sholat. Seseorang wajib mengerjakan sholat itu sejak kapan? Itu sejak kapan dikerjakannya? Karena kita lihat anak-anak kita sedini mungkin sudah dilatih untuk mengerjakan sholat. Meskipun orang Jawa bilang rubuh gedang. Sholat itu kalau tidak sedini mungkin akan kaku. Tetapi kalau memang itu mu'alaf, apa boleh buat, karena hidayah baru hadir di kolbu mereka. Alhamdulillah meskipun kaku-kaku, tapi karena ikhtiar terus menerus akhirnya bisa. Saya punya cerita, ada piantun sepuh, dia muslimah, kemudian anaknya ingin menghajikan orang tuanya bersama-sama dengan putra-putranya. Niat yang bagus ini tentunya sebagai tanda birrul walidain. Tetapi ibunya ini tarkus sholah. Tarkus sholat itu meninggalkan sholat. Karena akan ibadah haji, otomatis berlatih sholat. Sebelum mengerjakan haji, melaksanakan ibadah haji, beberapa bulan sebelumnya dia sudah ngaji Fatihah. Ternyata bagi orang yang sudah sepuh dan baru latihan membaca Fatihah, Fatihahnya itu bagi ibu tadi sulitnya bukan main. Alhamdulillah dengan seperti parut yang sudah lama nggak dipakai, nah itu. Tapi karena kekuatan niatnya itu betul-betul akhirnya ya bisa, meskipun lafal Al-Qur'annya tidak begitu fasih. Tapi apa boleh buat, dipaksa untuk fasih pun sulit. Seperti mengucapkan an'amta, itu sulitnya bukan main. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Itu sulit. Tapi karena sudah lidah kaku, ya biar saja daripada tidak sama sekali. Itu saya alami mengajar orang yang sepuh di tahun 2009, angkatan 9. Tapi orang putranya itu dengan tekun memberikan motivasi kepada ibunya. Karena dia merasa bersalah, dia sudah haji yang kedua, ibunya kok belum, maka diajak berhaji. Pada waktu itu haji tidak antri seperti sekarang. Sekarang itu antri juga kota. Kotanya kalau tidak 100% berarti belum katut tindak. Nah itulah karena situasi dan kondisi tahun ini dan tahun kemarin belum memungkinkan kota 100%. Kenapa Fatihah itu penting ibu-ibu dan sahabat? Dan Fatihah itu tidak belajar dengan tulisan Latin, harus digurukan.
merguru kefasihan Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk rukun sholat. Sekarang kita kembali ke syarat-syaratnya dulu. Kapan seorang muslim dan muslimah diwajibkan sholat? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Ketika ada mu'alaf, hari Senin masuk syahadat, maka hari Senin itulah pertama sholat diwajibkan. Kalau belum bisa, Bu, ya bisanya apa? Dia hanya mengucapkan Allahu Akbar saja, ya boleh. Niat dalam hati Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu sudah membumi di Indonesia. Non muslim pun mengucapkan alhamdulillah. Bisanya alhamdulillah, ya monggo. Dia mengucap 3 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, ruko. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berdiri, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 seterusnya sampai salam. Kalau salam juga sudah membumi di Indonesia. Non muslim pun fasih mengucapkan salam. Kemudian dari hari ke hari ditambah ilmunya, mengaji tentang sholat. Karena rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Di dalam sholat ada syahadat di dalamnya. Jadi syahadat itu pertanda dia masuk Islam, kemudian diikuti dengan ibadah berikutnya, yaitu sholat. Berikutnya adalah jika sudah baligh. Baligh di sini bukan dewasa. Beda sekali, dewasa dalam arti berpikir kedewasaan dengan dewasa baligh. Mungkin cara berpikirnya belum dewasa, tetapi secara biologis dia sudah dewasa. Seperti anak perempuan usia 9 tahun kurang 16 hari sudah men, itu sudah baligh. Sedangkan cara berpikirnya belum dewasa. Jadi baligh dalam ukuran perempuan itu setelah men, sedangkan untuk pria adalah ditandai jika sudah mimpi basah. Ibu harus teliti kapan anaknya menstruasi, kapan anaknya yang laki-laki sudah mimpi basah. Yang ketiga, akil. Akil itu memiliki akal. Jika anaknya sudah usia 15 tahun tetapi tidak akil, karena nyun sewu naudzubillahi min dzalik, kurang kemampuan berpikir, IQ-nya di bawah rata-rata. Panjenengan tahu nggih, ada yang namanya idiot itu nggih. Kedewasaannya tidak sesuai dengan usia. Jika hal itu terjadi, maka kewajibannya gugur. Tetapi kalau dia mau kita latih, mau berusaha sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Karena kemarin juga ada ya di YouTube itu anak kurang beruntung tetapi hafal Al-Quran, itu luar biasa. Bayinya pun ketika lahir prematur, tetapi ketika masih di inkubator, ayahnya selalu membacakan Al-Quran. Karena telinga ini dilatih terus-menerus, usia 3 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah. Ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang kita diparingi sehat jasmani rohani,
juz amma saja belum hafal. Nah ini ikhtiar kita, baca terus menerus, akhirnya insya Allah hafal sedikit demi sedikit. Kecuali kalau memang sudah diniati penghafal Quran, yang dipegang hanya Quran saja waktu belajar. Setelah dewasa berumah tangga, dia harus membagi kapan memegang Quran, kapan mengurusi keluarganya. Harus pandai-pandai memanage waktu. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Kalau seseorang syarat Islamnya sudah, balignya sudah, juga berakal, tetapi kondisinya sedang men, maka tidak diwajibkan sholat. Dan ketika suci tidak mengqadha. Tapi kalau puasa, jika sudah suci wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Syukur Syawal sudah clear, karena di dalam bulan Syawal ada sunnahnya 6 hari. Itu pahalanya sama dengan 1 tahun full. Jadi nanti diniati setelah Ramadan selesai, lebih-lebih yang sudah tidak men, sudah menopause untuk menambah pahala ibadah kita, tambah sangu untuk akhirat, bisa puasa 6 hari. Kemudian ada hari rayanya yang disebut dengan hari kupat. Sebetulnya Lebaran Kupatan itu adalah sebagai tanda syukurnya orang-orang yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Tetapi banyak juga yang ikut-ikutan merayakan sebagai tanda syukur, adik saya kok poso, alhamdulillah tetangga saya kok puasa, saya ikut berbahagia, ikut membuat kupat. Kupat lepet itu penuh dengan filsafat Jawa. Kenapa kok kupat, kenapa kok lepet, ya? Karena itu ada maksudnya. Kenapa kok diater-aterke, tidak didahar sendiri? Itu adalah melatih untuk peduli kepada saudara dan lingkungannya. Berikutnya syarat-syarat sholat. Sahnya sholat itu apabila suci dari hadas besar maupun kecil. Hadas besar bisa suci dengan mandi, hadas kecil bisa suci dengan berwudu. Alhamdulillah materi wudu dan materi mandi sudah kita bahas. Kami anggap ibu dan sahabat sudah memahami betul bagaimana mandi yang betul dan wudu yang benar. Kemarin masih ada ketinggalan wudunya, yaitu tidak boleh ada sesuatu yang menutupi sampainya air ke kulit, bahkan ke pori-pori. Misalkan barang yang kecil itu nempel di ujung mata ini, bangun tidur kan kadang-kadang nyun sewu ada sesuatu kering yang nempel di, nah itu harus dibersihkan. Jadi bangun tidur ku terus tidak, bangun mandi ku terus membersihkan. Orang Jawa menyebut satar. Untuk orang Rembang itu satar. Satar itu harus dibersihkan. Karena sebelum wudhu itu harus bersih. Karena dia menghalangi air untuk kena kulit. Sampai demikian itu ketelitian ahli fikih mengenai keabsahan wudhu. Kemarin ati-ati dipotong. Itu juga karena kehati-hatiannya para ulama tentang keabsahan wudhu. Berikutnya
Setelah suci dari hadas besar dan kecil, wudhu atau mandi, kemudian suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Karena meskipun berwudhu, kadang badannya belum suci. Misalkan tangannya habis berwudhu memegang sesuatu yang najis, maka najisnya itu nempel ke kita. Tidak perlu wudhu, tetapi membersihkan saja karena ada najis. Kemudian ibu-ibu, tempat sholat kita biasanya di pojok-pojok itu ada kotoran cecak. Ibu-ibu harus waspada, jubinnya harus benar-benar suci. Caranya bersihkan dulu, kemudian digebyur semuanya, baru dikeringkan, dan seterusnya sudah menjadi suci. Kalau ada najisnya, sudah kami terangkan tempo hari, dibersihkan najisnya, baru ainiyah, kemudian hukmiyah, baru digebyur sedikit saja. Di awal-awalnya harus digebyur seluruhnya, bukan dilap, dipel itu tidak, tapi digebyur semuanya baru dikeringkan. Jika ada najis belakangan, caranya seperti kemarin. Pernah saya ke rumah orang mau sholat, ternyata di pinggirnya itu penuh dengan kotoran cecak yang sudah kering. Bagaimana sikap kita? Kami kebetulan membawa sajadah, cari tempat yang bersih karena kami punya keyakinan awalnya pasti digebyur seluruhnya, berarti suci. Tapi yang samping-samping dekat tembok itu mungkin dianggap kesulitan membersihkan atau karena jarang dipakai, yang dipakai hanya sebelah kanan, yang kiri tidak dipakai, akhirnya kotor seperti itu. Berikutnya adalah menutup aurat. Sholat jelas menutup aurat. Seperti yang kemarin kita bahas, kita praktekkan bagaimana menutup aurat yang benar. Rambut sehelai pun menjadi batal. Kemudian ujung kaki. Ujung kaki itu juga riskan sekali ketika rukuhnya agak pendek, kurang panjang. Kalau bisa kaki itu kainnya diinjek kaki atau di belakangnya sudah cara Jawane landung banget, sehingga ada kain yang di sekeliling. Karena kalau keinjek pas itu malah jenengan posisi rukuknya tertahan, tidak nyaman ya. Kemudian sudah waktunya sholat, sudah beragama Islam, balik, suci, tempatnya bagus, bersih, kemudian pakaiannya sudah siap, tapi jam 11 siang dia sholat zuhur. Ya percuma karena belum waktunya. Jadi syarat sahnya ketika sudah waktunya. Waktunya itu kemarin ibu-ibu sudah dibagikan. Itu pentingnya waktu, ya. Ada waktu subuh, imsak, maghrib, zuhur, asar dan seterusnya itu pedoman waktu. Jika tidak ada jam, pedomannya adalah matahari. Subuh habis waktunya ketika matahari terbit. Zuhur adalah ketika bayang-bayang di atas pas tergelincir sedikit. Jadi ada benda, kalau pas zuhur matahari di atas pas kulminasi itu tidak ada bayang-bayangnya. Kemudian ketika tergelincir ke barat ada bayang-bayangnya sedikit. Itu sudah mulai waktu zuhur. Kemudian asar tandanya adalah ketika bayang-bayang tingginya lebih sedikit daripada barangnya.
kita cari mistar. Mistar itu penggaris, kita tegakkan. Kemudian bayang-bayangnya kita beri tanda. Kalau penggaris ini kita rubuhkan, kok sudah lebih dari penggarisnya, berarti sudah masuk sholat asar. Kemudian sholat maghrib apabila matahari terbenam. Sholat isya apabila mega-mega merah sudah hilang. Itu model dulu sebelum ada jam. Nah sekarang jam itu pun sudah tergantikan dengan HP. Tapi ketika HP tidak bawa, di tengah-tengah hutan misalkan, tanda-tanda alam itu tadi sangat bermanfaat. Berikutnya adalah menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kiblat kalau panjenengan ada di Masjidil Haram itu bisa menghadap utara, bisa menghadap ke timur, barat, dan selatan karena ada di sekeliling Ka'bah. Nah, kalau kita di Indonesia arahnya kita menghadap ke barat, serong sedikit ke arah selatan. Sedikit saja. Seandainya kok lurus itu boleh-boleh saja. Tapi yang benar sajadahnya itu agak dimiringkan sedikit ke arah utara. Itu arah kiblat. Selanjutnya, sholat itu sah jika orang itu tahu persis tentang syarat dan rukun sholat. Sahnya sholat termasuk orang yang tahu syarat sahnya sholat. Rukun sholat itu apa? Jadi ada seseorang sholat, dia hanya jungkir, tidak tahu syaratnya harus berwudu, syaratnya menutup aurat, waktunya sudah masuk, menghadap kiblat, itu ditinggal semua. Yang penting ada sujudnya, ada rukuknya. Sahkah sholat seperti itu? Tidak. Nah sekarang itu banyak model, kok aneh-aneh. Sholat kok macem seperti yang ada di YouTube itu. Sholat itu tidak boleh untuk main-main. Sholat kok kebut-kebutan. Ya, kemudian panjenengan buka itu. Ya, sholat itu tidak boleh untuk main, tidak untuk guyonan. Kemudian sholat kok, masya Allah. Sholat itu dibutuhkan tomak nina. Tomak nina itu anteng. Dalam arti setiap gerakan sholat harus ada jedanya. Tidak boleh rukuk langsung i'tidal. I'tidal belum apa-apa sudah sujud. Tidak ada jedanya sama sekali. Itu jelas menyalahi aturan yang sudah ada. Kita sholat itu meniru siapa? Tuntunan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad ngendikan seperti itu. Sholatlah kalian seperti sholatku. Nah kita tidak ketemu Rasulullah. Kita ketemu siapa? Rasulullah ketemu sahabat-sahabat. Sahabat bertemu dengan para tabi'in. Tabi'in bertemu dengan para tabi'in. Kemudian terus menerus ke bawah akhirnya dibawa oleh para alim ulama. Kita meniru saja sholatnya tokoh-tokoh ulama kita yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Bagaimana sholatnya? Kita mengikuti. Kemudian berikutnya rukun sholat. Sholat itu ada rukunnya, arkanus sholat.
batasan-batasan sholat itu apa saja? Yang disebut sholat itu yang bagaimana? Yang pertama adalah niat. Jadi ini ibu mbayangke sholat. Karena laki-laki dan perempuan sholatnya sama, hanya gerakan-gerakannya yang sedikit berbeda ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya, kemudian ketika rukuk dan ketika sujud. Kalau duduk iftiros maupun tawarruk sama, ya. Duduk yang tahiyat awal dan tahiyat akhir itu yang kakinya panjenengan itu iftiros, ya, itu sama laki-laki dan perempuan. Hanya saja kalau perempuan tidak boleh terbuka, kalau laki-laki kakinya kelihatan karena auratnya hanya pusar sampai ke lutut. Niat itu di dalam hati ibu-ibu bersamaan dengan takbiratul ihram. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Sedangkan niat itu krenteking ati. Ketika lam jalalah Allah, Allahu Akbar, panjenengan niat dalam hati. Saya ini sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena menjalankan fardu. Kewajiban sholat fardu karena Allah. Untuk menuntun hati ada ucapannya. Ucapannya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ucapan itu bukan niat. Ucapan itu lafal niat. Niat itu di dalam hati. Lafal itu menuntun supaya hatinya bergerak niat. Kalau nawaitul wudu'a tapi hatinya tidak pas wudu. Usolli fardhu dhuhri tapi hatinya tidak manteng menghadap Allah Subhanahu wa taala karena godaan. Sebetulnya sholat itu awalan sampai akhiran, awal sampai akhir itu tidak boleh terlepas dari ingat kepada Allah. Tapi karena kita itu orang awam, untuk mencapai kekhusyuan yang seperti itu, bagaimana ibu-ibu dan sahabat? Bisa tidak? Bisa tidak? Terus eling Gusti Allah terus, khusyuk terus. Saged? Ngaku mawon. Kadang kawis, syukur kalau bisa, tapi diusahakan. Fafirru ilallah. Ketika kita rukuk, ingat kepada Allah. Belayar-belayar sidik, tarik lagi. Iktidal, belayar-belayar kemana-mana, tarik lagi. Saya ini sholat. Sujud. Ada suara gerimis. Eleng karake kemutan pemeane, tarik lagi, saya ini sedang sholat. Terus tarik terus sampai yang terakhir ketika mim sukun waktu salam. Harus ingat, paling tidak sholat itu di awal waktu takbiratul ihram dan ketika salam. Harus ingat kondisi sholat. Assalamu alaikum, itu loh. Dada masih menghadap ke kiblat, itu ingat kita itu sholat. Assalamu alaikum warahmatullah. Menengoknya ke kanan dan ke kiri itu sunnah. Jadi kalau misalkan sakit tengkengen, apa itu? Tengkengen nggak bisa nengok, tidak menengok tidak masalah. Yang penting mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama. Jika salam kedua kok batal, Bunda?
Ibu-ibu pas ngempet nyun sewu, salam kedua, pertama sukses, salam kedua sudah tidak nyanda, maka tidak perlu mengucapkan salam yang kedua. Ya, kami lanjutkan. Satu niat. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Jika mampu berdiri, jangan menyepelekan berdirinya. Berdirinya harus tegak lurus, tidak boleh dilewo-lewo. Kalau memang ada kekurangan sempurna tubuh, ya mengikuti, ya tidak boleh posisi berdiri ini dibuat-buat, yang wajar-wajar saja. Kalau berdirinya tidak memungkinkan posisi gerah, bisa dengan duduk. Tidak gerah tapi obesitas yang luar biasa, berdiri tidak bisa, silakan untuk duduk. Kemudian duduk tidak bisa karena sudah gerah, boleh tidur miring, posisi menghadap kiblat. Miring sudah tidak bisa, maka telentang. Telentang tidak bisa, disolati. Ya, ini pentingnya sholat. Jangan sampai kita memandang remeh sholat. Rekreasi, kesulitan tempat, wes gampang kok di qadha. Lah, itu menggampangke, ngeremehke. Jangan sampai kita ngeremehke sholat. Sholat itu gampang, tidak boleh digegampang. Allah Gusti Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun seluas lautan. Allah maha pangapura. Dosane akeh manungsa angger nyuwun taubatan nasuha engko rak dingapura. Besoknya lagi. Ya itu ya bukan taubatan nasuha tapi kapok lombok. Yeah. Selanjutnya setelah berdiri, sudah niat, berdiri, niat, kemudian takbiratul ihram. Bunyinya Allahu Akbar. Selanjutnya yang keempat, membaca Fatihah. Maka Fatihah ini sangat penting karena termasuk rukun sholat dan wajib diucapkan, tidak di dalam hati. Diucapkan tidak dalam hati. Nah ini karena panjenengan itu sholat tarawih kadang cepetnya luar biasa imamnya. Bagaimanakah kita mengikutinya? Kalau sholat yang fardu itu tidak begitu ngebut. Kita bisa mendengarkan. Kemudian imamnya surat, kita membaca Fatihah, kita bisa nututi. Bahkan imam yang baik antara Fatihah dan surat ada jedanya. Nyun sewu ya, saya kok lama-lama di sini. Nyun sewu Mbak, satu saja, semut. Nah tenan toh. Ada semutnya banyak. Loh ya. Kita lanjutkan. Yang keempat membaca Fatihah. Yang imamnya tadi fardu, pelan-pelan, jarang-jarang, tidak ngebut, kita mendengarkan Fatihahnya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu menjawab amin. Itu sunnah. Kemudian beliau berhenti sebentar baru surat. Panjenengan membaca Fatihah. Surat Fatihah harus dibaca. Untuk dirinya sendiri, yang penting telinganya sendiri mendengar. Tidak boleh dibatin. Fatihah itu 7 ayat. Dimulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diawali ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah, tetapi tidak keras, sirri. Mulai basmalah itu jahr, keras suaranya, sampai waladdallin. Tetapi ada juga yang basmalahnya sirri, bismillahnya tidak terdengar. Tetapi ketika bismillahnya tidak dibaca, kurang sempurna Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, berarti sholatnya tidak sempurna. Jangan kaget kalau panjenengan jamaah di Masjidil Haram, tiba-tiba imamnya menyebut melafalkan Fatihah langsung alhamdulillah, bismillahnya sirri, bismillahnya pelan. Bahkan kalau di Madinah bismillahnya kadang terdengar karena loudspeakernya di sana sangat peka. Imamnya bismillahirrahmanirrahim, itu terdengar. Yang keras alhamdulillah. Jadi di sana panjenengan tidak usah gumunan. Karena gerakan sholat juga ada yang berbeda ketika melakukan sunnah. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pas pergelangan tangan. Yang kita lakukan adalah pergelangan tangan ini kita katupkan di atas begini, ya. Itu sunnah. Karena sunnah itu kadang-kadang ada juga jamaah yang tidak melakukannya, yaitu dengan tangannya ke bawah lurus. Panjenengan ra usah batin. Lho iku piye to? Kok seperti itu? Boleh kok, karena itu hukumnya sunnah. Jadi yang kita bicarakan yang wajib-wajib dulu. Kemudian setelah membaca Fatihah, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat di dalam sholat yang 4 rakaat itu ditambah surah. Membaca surah pendek itu juga hukumnya sunnah. Disunnahkan membaca surat pendek di 2 rakaat pertama. Tapi kalau di Mekah itu jangan tanya panjenengan, tidak mengenal surat pendek. Tapi pernah juga sholat subuh surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar, itu luar biasa karena jarang-jarang terjadi. Suratnya sangat panjang-panjang. Kemudian yang kelima adalah rukuk dan tumakninah dalam rukuk. Rukuk, gerakan rukuk yaitu menekukkan tulang punggung lurus. Seandainya ada buku diletakkan di punggung, itu tidak jatuh. Gerakan yang terlalu menekuk kurang tepat. Kemudian gerakan yang agak ke atas juga kurang tepat. Karena kalau ke atas, buku di atas akan jatuh. Terlalu menekuk juga akan jatuh. Maka ini tegak siku-siku. Membuat sudut siku-siku. Ketika rukuk itu pun harus tumak ninah. Tidak boleh nyon sewu gerakan
rukuk langsung i'tidal. Rukuk langsung i'tidal. Tapi rukuk berhenti, ada jedanya. Untuk mengisi jeda membaca tasbih sunahnya 3 kali. Seandainya kok meneng wae itu sah. Tapi itu nyengit, bakhil ya. Maka ketika rukuk bacalah 3 kali. Kalau buru-buru misalkan jamnya mepet, panjenengan ada kegiatan yang harus tepat waktu, hanya sekali itu boleh. Maka tidak aneh jika sholat itu ukurannya ada yang 5 menit baru selesai, ada yang 2 menit sudah selesai, yaitu karena dia hanya sekali-sekali membacanya dan yang penting tumak nina. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah rukuk. Diam pun tidak apa-apa, tapi bakhil. Maka ketika berdiri kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, i'tidal dan tumak ninah di dalam i'tidal. Berikutnya sujud 2 kali. Setiap 1 rakaat sujudnya 2 kali. 2 kali ini dengan tumak ninah. Diikuti dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi 2 sujud ini disela-selai dengan duduk. Seandainya duduknya diam saja juga sudah sah. Karena sholatnya, belajarnya barusan. Boleh. Tapi kalau sudah, panjenengan membaca 8 permohonan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. 7. Wa'fu'ani, betul 8. 8 permohonan. Mohon sehat, mohon afiat, mohon derajatnya diangkat, mohon kelonggaran. Itu di dalam 8 permohonan. Berikutnya duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir 4 rakaat tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama hukumnya sunnah. Misalkan kok kelupaan membaca tahiyat awal, itu diganti dengan sujud sahwi karena sunnah muakkad. Kemudian duduk tahiyat akhir. Setelah duduk tahiyat akhir, tumak ninah di waktu duduk akhir, doa tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi, salam yang pertama dan tertib. Jumlahnya tadi ada 13. Karena tumak ninah kami jadikan 1. Rukuk dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah. Kalau tidak diikutkan itu ada 17. Ibu-ibu yang kami hormati serta sahabat Fatayat, tahiyat akhir, bacaan tahiyat itu pun harus dingajekke. Karena ada tasdid banyak. Ada alif lam komariah maupun alif lam syamsiah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya sampai hamidum majid. Bukan masjid, hamidum majid. Kemudian ada tambahannya, doa-doa itu sunnah. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub
Sabit kolbi alat dini bisa. Ada tambahan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma balighni bi ziyarati masjidil Makkah wal Madinah ma'assalama wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa. Terus apalagi? Allahumma inni a'udzu min fitnatil masihid dajjal dan seterusnya ya. Itu doa-doa setelah tahiyat akhir kemudian salam. Bunyinya salam assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada rukuk dan sujudnya, berdiri. Tetapi ketika sesak tidak ada gelarannya, tidak ada karpetnya, tidak boleh sepatunan. Karena sepatu itu kemungkinan najis. Maka caranya adalah di atas sepatu, di atas sandal. Jadi dilepas sandalnya, kemudian kakinya di atas sandal. Itu boleh karena atasnya suci, yang najis bawahnya. Tapi kalau dipakai namanya memakai barang najis. Itu trik-trik. Maka dibutuhkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu seperti itu. A, tidak bisa, carikan solusinya. Solusinya B. Seperti misalnya zakat fitrah di Mekah, tuntunan Rasulullah adalah tamar, korma. Kenapa Kak korma? Karena korma menguatkan badan. Kemudian dicari solusinya di Indonesia apa? Sebagai makanan pokok. Makan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrahnya beras. Lah itu namanya ilmu fikih. Ilmu apa ibu-ibu? Fikih. Kemudian kalau cara ini sholat, ini juga termasuk ilmu fikih. Sedangkan ilmu tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab disebut ilmu tauhid. Kemudian ilmu cara membaca Al-Quran, ini panjang, ini pendek, ini jelas, ini berengeng, namanya tajwid. Memang ibu dan sahabat, ilmu agama itu sangat luas. Kalau ini kami hanya sedikit sekali ilmu yang kita bicarakan hari-hari puasa ini, ya, karena kita hanya mencari ilmu fikih yang ada kaitannya dengan perempuan dan kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian sekarang sholat itu tadi ada sujud, ada rukuk, ada berdiri, dan ada yang diucapkan. Itu namanya yang satu rukun qauli dan yang satunya adalah rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun bacaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan rukun qauli fi'li yaitu gerakan, kaifiyahnya, caranya, gerakan badannya itu rukun fi'li, pekerjaan. Jadi dalam sholat itu tidak hanya bacaannya saja, tidak hanya gerakannya saja, tetapi satu paket, gerakan sekaligus ucapan. Yang rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Sholat tanpa Fatihah tidak sah. Sholat tanpa salam tidak sah. Sholat tanpa tertib tidak sah. Sholat tidak tertib artinya dari rukuk tiba-tiba sujud. Dari sujud tidak duduk tiba-tiba berdiri. Nah ini namanya tidak tertib. Jadi sholat itu dikerjakan dengan tertib,
Sholat itu tidak boleh ngarang sendiri, sholat itu tidak boleh belajar dari buku sendiri. Karena dikhawatirkan tadi tahiyat akhir yang bacaannya banyak tasdidnya dan ada yang tidak, dia khawatirkan mengikuti terus, mengikuti bacaan. Seperti tulisan Latin, alladzina itu kan D titik bawah. Kalau tidak salah sekarang literalisasi yang baru. Kalau dulu DZ. Alladzina kalau dibaca apa adanya alat zina, malah rakarwang kabeh itu. Ya, maka harus berusaha untuk mencari teman yang lebih dari kita. Kalau tidak menemukan guru, teman yang sudah lama sholatnya. Ya, saya itu dulu belajar Fatihah itu dengan keluarga, setelah dengan keluarga itu dengan Kiai Fauzan almarhum, dalamnya Sidowayah. Saya sudah lulus. Ketika sekolah di Kudus, saya belajar langsung Fatihahnya ditaskeh oleh Kiai Arwani. Itu saja disentak-sentak. Padahal saya sudah alhamdulillah merasa sudah betul, sudah lulus dari Kiai Fauzan. Di sana masih kurang karena di sana itu mahrojnya lebih-lebih yang huruf qalqalah itu harus cetok sekali. Tok ya tok. Kemudian ain ya ain, qaf ya qaf. Qaf itu sampai dicetak. Itu di Kiai Arwani dan alhamdulillah sampai sekarang pondoknya besar. Mau sekarang malah ada yang mulai dari kelas TK, usia TK, kemudian SD, SMP dan yang umum di daerah Kudus Lor Menoro, orang Jawa bilang Lor Menoro, ya, daerah Sucen. Karena pengembangan sekarang ada di wilayah-wilayah lain, mengembangkan ada cabang-cabangnya. Ibu-ibu yang sekarang tadi saya sebutkan ada yang fi'li, ada yang qauli. Rukun yang qauli yang tidak bisa ditinggalkan, yang berupa ucapan, diantaranya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bunyinya asli seperti itu, tidak boleh digawe-gawe dengan diganti Allah Maha Besar. Ada itu di Malang, sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, diterjemahkan. Bagaimana itu? Ya tidak dibenarkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi sudah ngendikan itu. Jadi ya kita persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Misalnya diganti Asmaul Husna. Namanya Asmaul Husna kan 99. Apal itu ibu-ibu. Diganti satu diantaranya. Allahu Ahad. Allahu Samad. Misalkan. Jelas tidak diperbolehkan. Hanya kalimat satu tadi. Yang namanya takbiratul ihram. Bunyinya adalah Allahu Akbar. Berikutnya Fatihah. Fatihah dimulai dengan basmalah sebagai ayat yang pertama dan diakhiri dengan ayat yang ke-7. Tidak boleh tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Lebihnya itu sunnah, yaitu ta'awud dan amin. Tasyahud akhir bunyinya tasyahud mulai at-tahiyat, syahadat sampai sholawat. Sholawat Nabi itu sholawat sempurna. Sholawat Nabi Muhammad dilanjutkan sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihis salam sampai Hamidum Majid dan yang terakhir salam.
Salam tidak boleh diganti. Selamat siang, selamat sore misalkan, tidak boleh diganti. Salam ini panjenengan niati memberikan salam kepada makhluk yang ada di kanan dan salam untuk makhluk di sebelah kiri, karena kita itu selalu diiringi oleh malaikat. Kemudian waktu salam panjenengan merasa bahwa ini saya pamit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah selesai mengerjakan sholat. Maka panjenengan sholat jangan buru-buru. Yang tumak ninah, yang tenang. Dan setiap ada gangguan, bisik-bisik, ada ingatan yang di luar sana, tolong ditarik lagi bahwa panjenengan menyadari bahwa ini sholat. Kemudian yang membatalkan sholat, kita bahas hari yang lain ataukah sekarang juga? Yang lain, oke. Saya hanya mengikuti panjenengan karena memang funnya, babnya itu sedikit-sedikit supaya yang di kantor bisa nututi jam kantornya. Tadi sudah pamit jam 9 sampai jam 11 waktu masuk kantor. Jadi keluar dari sini kurang dari jam 9, karena saya menyadari ibu-ibu ini karyawati banyak, jadi masih ninggal kantor, pamit. Yang pakai baju PSH itu jelas. Lah saya tadi pakai baju ini kenapa mudah dilepas, karena ini atas bukan atas bawah, ya. Bolero. Jadi saya yang gampang di sana. Saya mengharapkan tadi cepat, tapi ternyata banyak yang pakai PSH, banyak yang bapak-bapak dinas, banyak baju loreng juga ada. Saya saling menghargai. Kalau saya minta didahulukan berarti mengurangi hak para bapak ibu yang vaksin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya sholat itu memerlukan banyak waktu ibu-ibu dan sahabat, karena masih banyak yang harus kami terangkan, tapi karena keterbatasan waktu bisa disambung di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara tanya jawab. Monggo sahabat-sahabat dan ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Haja Mustaqil. Yang dari kecamatan wonten Silakan. Rembang Kota. Monggo. Bu Toto itu kecamatan bisa, desa bisa. Silakan ibu dan para sahabat untuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, saat terawih imamnya cepat ya Al-Fatihahnya, dan kita membacanya pas waktu imam di tengah-tengah mungkin ayat 3 ke 4 itu terus kita baca Al-Fatihah cepat saja enggak apa yang katanya enggak menutupi sholat itu sholatnya Terima kasih, pertanyaan yang cerdas. Bagaimana ketika kita sholat tarawih yang imamnya bacaannya cepat, kita itu tidak nututi kalau mendengarkan Fatihah sampai sempurna. Ada kiatnya ibu-ibu. Ketika imam membaca Fatihah,
panjenengan mendengarkan hanya beberapa ayat. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan mulai Fatihah. Kemudian imamnya sampai waladhdallin, panjenengan mengucapkan amin. Lanjutkan. Tadi panjenengan baru ayat keempat, lanjutkan sampai sempurna 7 ayat. Jadi imamnya membaca surat, panjenengan nututi dengan membaca Fatihah sampai Fatihahnya sempurna. Tidak nututi surat tidak masalah, karena surat hukumnya sunnah. Itu jawaban kami. Kemudian ada lagi yang masbuk. Ini mesisan pertanyaan karena itu tadi Fatihah. Sekarang yang masbuk. Masbuk itu terlambat. Ini sudah tidak hanya taraweh saja, sholat semuanya ya. Wajib boleh. Misalnya imamnya sudah 1 rakaat, menjelang rakaat kedua, panjenengan baru hadir, panjenengan langsung saja mengikuti. Niat dulu, takbir Allahu Akbar, imamnya sujud sudah, panjenengan mengikuti sujud, tidak apa-apa, langsung sujud. Kemudian imamnya duduk mengikuti, kemudian berdiri, panjenengan berdiri. Tapi gerakan panjenengan ini tidak dihitung karena tidak ada rukuknya. Yang dihitung adalah ketika panjenengan menangi rukuknya imam dan rukuknya tumak nina. Jadi misalkan imamnya posisi sudah rukuk, panjenengan baru datang, panjenengan niat Allahu Akbar langsung rukuk. Ternyata menang itu makninahnya, panjenengan gerakan 1 rakaat ini dihitung 1 rakaat. Kalau tadi sudah sujud, panjenengan gerakannya tidak dihitung. Ketika imam sudah salam, panjenengan berdiri nambahi kekurangannya. Kurangnya bisa 2 rakaat kalau sholat asar, sholat maghrib bisa ya. Jadi kemungkinan ibu-ibu suatu ketika terjadi sholatnya makmum itu tahiyatnya 3 kali. Ketika sholat maghrib terlambat, ini 2 rakaat, panjenengan baru 1 rakaat wis ikut tahiyat. Ini tahiyat ketiga, panjenengan tahiyat kedua. Nanti yang terakhir panjenengan tahiyat ketiga. Ye, kemungkinan. Ye, terima kasih. Siapa lagi? Monggo. Ye, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap subuh depan saya kan ada menggunakan doa kunut. Ye. Untuk doa kunut ini, imam itu menggunakan Allahumma bini iman hadir. Itu disebut apakah kita amini menurut disebutkan karena imam dia kalau juga betul. Ye. Ibu-ibu, kalau jamaah imamnya itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Apa perbedaannya? Kalau Allahumma hdini itu berilah kami hidayah petunjuk diriku sendiri. Tapi kalau Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk kami. Kami itu kata ganti jamaah, saya dan orang lain ya. Lah sekarang bagaimana kita? Kita tetap amin-amin saja. Toh nanti pahalanya juga kembali kepada kita. Ya, tetap amin-amin Bunda. Jadi panjenengan mengamini yang imamnya
mendoakan dirinya sendiri, kita mengamini, berarti juga kita mendapat pahala. Karena doa kunut itu sunnah muakkad. Di Mekah itu tidak ada kunutnya, tetapi imamnya sangat bijaksana. Dia tidak rukuk dulu sampai jamaahnya membaca kunut selesai. Tetapi ini tidak dianggap bahwa Saudi anti kunut, karena ternyata sholat tarawihnya kunut itu di tanggal 1 sholat witir sudah menggunakan kunut. Sementara kita di Indonesia menggunakan kunut waktu puasa. Di bulan puasa sholat witirnya tanggal malam 16, 15 ke atas kita baru kunut. Di sana tidak, mulai tanggal 1. Dan kunutnya panjangnya 5 kali dari kunut kita. Kita kunut biasa langsung amin, amin, karena panjang, kunutnya panjang. Jadi yang jelas doa kunut itu hukumnya sunnah dan sunnah muakkad. Kalau lupa pun disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam 2 kali, sujud, duduk, sujud lagi. Yang dibaca adalah apa ibu-ibu? Subhanamalayana ya namu wala yashu, ya. Allah tidak sare dan tidak lupa. Tuh. Sedangkan kita banyak lupanya karena konsentrasinya kurang misalkan. Ya jangan maidu, apalagi kalau usia sudah 50 ke atas, jumlah rakaat saja kadang syak. Nah, kalau syak bagaimana? Ini sudah 4 atau baru 3. Pernah ibu-ibu seperti itu? Pernah. Nah, kalau sholat subuh insya Allah tidak. Ya, apa baru 1, apa 2, ya jelas belum sempurna. Ya, sholatnya subuh ya 2. Biasanya itu asar, zuhur, ini baru 3, apa sudah 4. Nah, kalau ada syak, ragu-ragu hitungan, pilihlah hitungan yang paling sedikit. Berarti nanti kalau sebetulnya sudah betul, berarti zuhurnya 5 rakaat, tidak apa-apa. Bonus itu ya. Jadi pilihlah yang jumlah kecil. Itu pun masih ditambah sujud sahwi ya, karena kita lupa. Kalau panjenengan jadi imam sholat tarawih, itu pilih bacaan surat pendeknya yang berpasang-pasangan, insya Allah tidak lupa. Kalau apal Quran sih urut saja, urut suratnya. Witir nanti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, itu gampang insya Allah. Yang lainnya itu berpasang-pasangan. Alam Taro dengan Alam Nasro, Inna Anzalnahu dengan Inna A'toina, Kuliah dengan Kulhu, itu kan berpasang-pasangan. Idza Ja'a dengan Tabat, itu kan deket ya. Rakaat pertama Idza Ja'a, terus rakaat kedua surat Al-Lahab. Itu kalau bacaan stok surat pendeknya terbatas. Tapi kalau surat pendek-pendeknya stok hafalannya banyak, no problem. Tapi kalau kita itu mengikuti jamaah ya, meskipun kita hafalannya banyak, tetapi jamaahnya itu ada yang sepuh, ada yang remaja nanti setelah belajar daring, yang sepuh itu sudah kesel, itu kita ngomong jamaah. Karena dulu diriwayatkan ada sahabat yang bacaan suratnya panjang-panjang.
Terus ada yang wadul kepada Rasulullah. Kemudian sahabat itu ditegur, jangan panjang-panjang karena kondisi jamaah berbeda-beda. Tapi juga jangan bakhil, pendek-pendek terlalu pendek. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Itu betul kok, satu ayat boleh, tapi bakhil, terlalu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ya Allah, lebih pendek lagi. Nun. Ya, alif lam mim. Ya, jangan seperti itu. Demikian. Monggo kalau ada tambahan yang bertanya, ya monggo. Terima kasih untuk doa kunut tidak iya, langsung saja rukuk. Iya, karena ini dalam sholat. Ya, langsung, tidak perlu. Ya, langsung. Ya, monggo Bu Is. Waalaikumsalam. Untuk sholat tarawih itu kalau dalam bulan puasa itu kan sholat tarawihnya ada witirnya. Kemudian kalau pasca haji itu apakah menggunakan witir lagi apakah tidak? Sholat witir sudah dikerjakan waktu sholat tarawih. Apakah tahajudnya nanti tidak pakai witir lagi? Betul. Tapi kalau panjenengan imbuh, monggo. Wong sholat sunnah, tapi sudah cukup dikerjakan pada waktu tarawih. Tapi kadang orang menyebut tarawih. Yang betul adalah tarawih. Apa cekap Mbak? Jadi misalnya panjenengan masih kurang, ya tahajudnya yang 12 rakaat. Monggo. Ya, wong sholat itu Rasulullah saja sampai kakinya bengkak. Kalau sudah merasakan nikmatnya sholat itu ibu-ibu dan sahabat, ingin terus. Karena ada dialog, ada komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah. Lebih-lebih nanti setelah salam, kebetulan panjenengan punya problem, nanti kan wadul kepada Allah. Jadi memang kita wadul itu tidak kepada sesama, kita wadul itu kepada Allah. Kita mohon juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kita mohon pertolongan. Yang baik itu ibu-ibu, kita punya kesedihan, punya masalah, larikan saja kepada Allah. Di luarnya kita tetap tampak ceria, tampak bahagia. Kesedihannya kita simpan, jangan kebalik. Bahagia tapi pura-pura menderita ben disaakeni orang. Seperti nyon sewu, modus orang-orang yang minta-minta itu. Jalannya itu tegak tapi pura-pura dingklang. Tidak punya luka tapi diberi terasi dan perban. Akhirnya dirubung laler. Itu kan kiat-kiat. Kita itu ingin sewu punya prinsip, lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Di Mekah itu para peminta juga punya kiat seperti itu. Saya pernah terkecoh itu. Saya kira memang tidak punya tangan. Tangannya ternyata dimasukkan. Lah saya
bersama ibu-ibu yang lain. Kalau ingin sedekah karena di sana pahalanya dilipat gandakan, pilihlah yang benar-benar masakot, benar-benar keni, karena di sana itu ya Allah yang macam-macam cacat tubuh itu banyak sekali dan macam-macam. Ada yang kepalanya besar, badannya kecil, kakinya kecil, tidak proporsional. Itu banyak sekali. Nah, yang cacat-cacat seperti itulah kita memberikan sedekah kepada mereka. Tapi yang gagah-gagah sambil merebut, wah ini banyak ibu-ibu yang sambil merebut, ya, kamu nabrak kita, kemudian narik-narik tas kita juga banyak. Namanya juga manusia. Demikian, monggo yang ingin lagi. Bu Edi, monggo Bu Edi. Meskipun panjenengan pakai masker, saya mengenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit Nggih. tentang Al-Fatihah. Nggih. Fatihah itu rukun. Nah, ini pengalaman pribadi juga. Jadi waktu sholat jamaah kita terlambat, imam masih berdiri di rakaat pertama, tetapi sudah Fatihah dan sudah di surat pendek di surat Al-Fatihah. Untuk membaca surat Fatihah kita tidak keburu, itu bagaimana saja? Ya. Kita baca sendiri atau nanti rukunnya rukuk terpindah. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mas Bud, sama tadi yang kami sebutkan, ketika imam sholat sudah surat, panjenengan baru datang, kemudian rukuk. Ini bagaimana Fatihah kita? Ketika kita tahu bahwa kita terlambat, maka Fatihahnya tidak diawali dengan iftitah, karena iftitah itu sunnah. Panjenengan langsung Fatihah. Fatihahnya pun jangan ta'awud, karena ta'awud hukumnya sunnah. Ketika panjenengan ta'awud, maka Fatihahnya harus sempurna. Karena waktu tidak memungkinkan, karena suratnya pendek imam itu dan sudah mau selesai, maka panjenengan niat takbiratul ihram langsung basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru 3 ayat sudah rukuk, panjenengan mengikuti rukuk. Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, dengan catatan panjenengan tidak membaca yang sunnah-sunnah. Kalau yang sunnah-sunnah panjenengan baca, kemudian Fatihahnya tinggal 3, maka rakaat pertama tadi tidak dihitung. Daripada seperti itu, lebih baik tidak usah sunnah, langsung rukun. Fatihah, basmalah langsung, meskipun hanya beberapa ayat sudah sempurna, disempurnakan oleh imam, nunut imamnya. Hal-hal semacam ini sering terjadi kok, ya. Dan itu adalah ibadah sehari-hari, maka perlu sekali untuk mendapat pencerahan. Kadang ada yang begini, Bu, saya itu Islam, tapi saya sering tarkus sholat, meremehkan sholat. Itu bagaimana? Nah sekarang karena beliau sudah khusyuk, sudah menyadari kesalahan, monggo setiap sholat ditambah 1 kali untuk menembel. Barangkali kemarin-kemarin kita pernah meninggalkan sholat, tetapi tidak boleh seperti ini. Saya sudah haji, Bu, sholat saya di sana kan dilipat gandakan pahalanya, berarti saya punya tabungan sholat. Di sini saya tidak sholat kan nggak apa-apa, masih banyak tabungan saya dari sana. Tidak bisa seperti itu, karena kewajiban sholat itu wajib dikerjakan selagi masih ada nyawa di badan kita.
Kalau sudah tidak wajib karena sakit, sudah tidak menyadari dirinya, sudah tidak mukallaf lagi karena sudah dalam kondisi tidak sadar koma, itu sudah tidak berkewajiban. Itu saja ahli warisnya pasti kepengen ngadani sholat keluarganya, boleh ya, tapi sudah tidak berkewajiban. Monggo. Ya. Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana. Dari Temendung tuh Ya. mau tanya, ketika waktu sholat itu ada bunyi petasan itu. Ya, enggak apa-apa, ini musimnya. Iya, saya kaget dulu tapi imam sama makmum yang lainnya masih sholat saja. Saya juga ikut sholat, gimana itu? Ya. Ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kaget itu kan manusiawi. Ada orang yang gampang kaget diikuti dengan latah. Ada yang tidak kagetan. Bagaimana ketika kita kaget sampai menimbulkan batal? Karena gerakan kita atau otomatis kita astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, misalkan ya, itu jelas batal. Mumpul sambil mengucapkan aduh kaget saya, nah itu jelas batal. Maka karena itu traweh, panjenengan bisa mengikuti terus dan nambah sendiri. Traweh itu 20 rakaat. Yang dikerjakan 8 rakaat, monggo. Rasulullah itu awalnya hanya 8 rakaat. Kemudian jamaahnya bubar. Rasulullah di dalam melanjutkan, menambah. Kewenangan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar atau Umar bin Khattab ya waktu itu. Kemudian beliau setelah itu bersama-sama tetap 20 rakaat. Sekarang kita mengikuti 20 rakaat. Sekarang kalau ada yang 8 rakaat, ya monggo, tidak perlu dimasalahkan, apalagi poyok. Lebih baik mengerjakan daripada tidak sama sekali. Monggo. Kaget itu bisa membatalkan wudu loh ya. Karena hilang akalnya. Yang kagetnya sampai nemen semakut. Nah ya jelas batal wudunya karena mabuk, hilang akal, termasuk dapat membatalkan wudu. Monggo. Monggo buka. Terima kasih. Pada saat kita sholat subuh dibacakan. Pada saat kita sholat subuh dibacakan kunut, kemudian ditambah dengan balak yang Allah Bapak yang balak itu saat itu tangan kita dibalik apa seperti ini karena ada sebelah dibalik, kami jadinya ini sebenarnya mana hukum ngaji ini saya bertanya. Terima kasih. Sama benarnya. Karena begini ini artinya menolak. Kalau begini artinya memohon. Nah, karena ada kalimat tolak balak kita begini, tidak masalah. Tapi kok ada begini saja, artinya memohon supaya kita dijauhkan dari balak. Ya itu kita mengartikan seperti itu. Semuanya positif. Artinya begini, mohon supaya kita tidak menerima bala. Kalau begini, kami menolak bala itu ya Allah. Jauhkanlah dari bala. Orang tidak mengangkat saja tidak masalah kok. Ya, artinya Allah ngatini dimana dia tidak mengangkat. Itu boleh. Tidak merusak sholatnya. Tapi nyun sewu, kita itu kalau minta kepada orang tua saja, itu orang Jawa menyebut makam.
Ya, beda loh anak kita minta tapi mintanya dengan cara keras, dengan bu, nuwun bu, itu kan orang tua lebih sensitif dengan yang memakai tangan, lebih kasih ya. Sama dengan kita dengan Allah itu DP. Kita itu punya apa toh? Semuanya itu adalah titipan dari Allah. Maka kita nyuwunnya juga kepada Allah. Kita bisa seperti ini juga karena karunia Allah. Insya Allah kita masuk surga itu juga rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Bukan karena ibadah kita, ibu-ibu. Ibadah kita itu seberapa toh? Sholatnya ya pas-pasan. Qiyamul lail pendak nek. Ini Ramadan. Tapi sekarang alhamdulillah loh ada WA positifnya ketika ada teman yang mengingatkan. Tapi panjenengan niatnya tidak karena ria. Tengah wengi ada yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Ayo yuk kita sholat tahajud. Panjenengan biarkan atau panjenengan jawab? Jawab. Terima kasih, waalaikumsalam, terima kasih diingatkan. Itu. Tapi ada juga yang tidak dijawab, halah pamer, bukan berarti seperti itu. Kita menyenangkan orang yang mengajak, memberikan respon. Kabeh itu rak niate. Seperti kegiatan sekarang sedang tren itu baca Quran. Nanti ditandai di HP, kemudian kita punya grup. Ada yang OD, OJ, one day, one juice. Ada yang OW, OJ, 1 minggu, 1 week, one juice. Ada yang 2 mingguan. Monggo, karena tergantung kesempatan. Kalau 1 minggu itu sedengan 1 juz, karena yang diikuti tidak hanya 1 grup teman haji, grup teman arisan, grup karyawati, grup PKK. Monggo, yang fatayat punya, PC fatayat, yang muslimat juga punya, monggo diikuti semua, boleh. Niatnya adalah memberikan motivasi kepada diri sendiri, tidak untuk pameran. Long ibadah kok dipamer? Tidak. Kita hanya memacu, memberikan motivasi. Kalau belum bisa baca Quran, pakai bahasa tulisan Latin boleh, Bu? Pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya bagaimana Ibu? Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan tulisan Latin? Tidak, jawabannya. Harus menggunakan tulisan Arab. Karena tulisan dan bacaannya kalau Latin itu berbeda dengan tulisan Arab. Saya punya teman ibu-ibu mu'alaf. Dia tidak bisa membaca Quran. Tetapi melihat tetangganya kecil-kecil kok sudah pandai membaca Quran. Terus punya tekad, saya sudah tua kok belum bisa membaca Quran. Saya harus bisa. Diam-diam menemui gurunya, si anak-anak itu. Anak-anaknya sudah pada pulang. Tolong saya diberi pelajaran. Saya ingin ngaji. Setelah anak-anak pulang saya akan datang. Belajar terus-menerus. Terus alhamdulillah lancar membaca Al-Quran. Itu namanya hidayah. Karena digerakkan oleh Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Hidayah itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, ada lagi? Ya, Mbak Bibi.
Ini mengenai diri saya sendiri, Bu. Karena keluarga saya juga mengawal juga. Ini mengenai almarhum bapak yang sudah meninggal. Apakah ketika kecilnya Islam, terus akhirnya berjadi ini menjadi Katolik, terus lama sampai puluhan tahun baru Islam Muslim lagi. Nah, bagaimana sholat almarhum bapak saya? Apakah saya harus mengkodok sholat almarhum bapak saya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada seseorang sholat, dia sholat terus, tiba-tiba kena stroke dan dia cukup lama, berbulan-bulan, akhirnya meninggal. Nah, bagaimana sholat bapak ini? Apakah juga harus dikodok? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Ibu dan sahabat, ini Bu Yulia, guru SMP Kaliori. Saya tahu persis keluarga beliau dulunya non. Kemudian satu keluarga Muslim semua. Bu Yulia ini juga sudah pintar ngaji Quran, sudah beribadah haji. Ibunya juga sudah bisa baca Quran khatam berkali-kali, padahal itu sekitar 25 tahun non-muslimnya. Sekarang muslim seluruhnya, kita ucapkan alhamdulillah. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana sholat bapak saya ketika non-muslim? Tadi kami sebutkan bahwa yang berkewajiban sholat adalah orang yang beragama Islam. Berarti usia kesana non-muslim tidak berkewajiban sholat. Tuh pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada orang muslim karena stroke tidak bisa mengerjakan sholat sampai meninggal. Nah sekarang pertanyaannya, ketika stroke itu punya kesadaran tidak? Apakah ketika stroke itu beliaunya koma tidak? Kalau beliaunya sadar, masih bisa komunikasi, tapi pakai isyarat. Komunikasi pakai isyarat. Karena sudah tidak bisa ngendikan, maka tetap berkewajiban sholat dengan cara yang paling sederhana. Contohnya, wudhu tidak bisa wudhu, diwudhukan. Kemudian dia bisanya tidur. Monggo silakan tidur. Nah, beliau tidak bisa membaca apa-apa. Dia bisa mengedipkan mata. Kita pakai pakaian yang menutupi aurat. Kemudian beliau kita tuntun. Niat, ini sholat zuhur. Rukuk, dia hanya kedip. Iktidal, beliau kedip. Sujud, kedip. Duduk, kedip. Isyaratnya kedip. Itu sah. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan ketika masih bisa komunikasi. Karena dia masih bisa berpikir. Tapi kalau sudah down, memang sudah tidak, monggo keluarga mengkodoni. Ya Mbak. Ya. Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.